Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ulangan harian bab transformasi geometri untuk kelas 9 SMP. Soal pertama, transformasi yang digunakan pada gambar di samping adalah, kita lihat gambar yang di sebelah kiri ya, dicerminkan terhadap garis oranye. Garis oranye ini adalah garis X sama dengan 1. Kita lihat gambarnya saling berhadapan, berarti merupakan pencerminan atau kita sebut refleksi. Jadi jawabannya yang B. Transformasi yang digunakan pada gambar adalah, kita lihat gambar yang di sebelah kanan, ini merupakan segitiga DRN. Kemudian bayangannya itu adalah segitiga NR aksen D aksen. Jika kita lihat, ini adalah perputaran ya. Perputaran kita sebut sebagai rotasi. Kita lanjutkan ya ke soal yang ketiga. Sebuah bayangan P aksen 7,2 merupakan hasil translasi pada pergeseran 1,2, artinya ke kanan 1 satuan, ke atas 2 satuan. Maka koordinat titik P adalah, jadi soal ini merupakan soal translasi atau pergeseran. Jadi kita gunakan rumus Px, Y ditranslasikan terhadap AB, maka bayangan kita nanti adalah X ditambah A, Y ditambah B. Diketahui pada soal ini adalah bayangannya, maka 7 ini adalah X aksen, dan 2 ini adalah Y aksen. Hasil translasi pada pergeseran 1. Berarti 1 ini adalah A, dan 2 ini adalah B. X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. X aksennya sudah ada ya, 7, kemudian Y aksennya 2, sama dengan X-nya adalah titik awal, jadi kita tulis lagi ditambah A-nya 1, Y ditambah B-nya 2. Maka kita samakan, jadi X ditambah 1 sama dengan 7. Maka X saja sama dengan 1-nya pindah ke ruas kanan, jadi pengurangan. X sama dengan 7 dikurang 1, yaitu 6. Y ditambah 2 sama dengan 2. Y sama dengan 2. 2 yang sebelah kiri pindah ke ruas kanan jadi pengurangan, maka Y-nya sama dengan 0. Sehingga titik awal kita adalah Px, Y sama dengan P6, Y-nya 0. 6,0. Jadi jawabannya yang A. Titik Bx, Y ditranslasikan menghasilkan bayangan B aksen 7,8. Nilai dari X min Y adalah, ini adalah soal tentang translasi, di mana titik Bx, Y ini adalah titik awalnya, kemudian ditranslasikan menghasilkan bayangan B aksen. Jadi 2X plus 1 kita nyatakan sebagai A ya. Kemudian 3Y-nya kita nyatakan sebagai B. 7 pada bayangan ini merupakan X aksen. Dan 8 ini adalah Y aksen.
Kita tulis dulu ya rumus dari translasi X aksen Y aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Kita substitusikan nilai X aksennya 7, Y aksennya 8, sama dengan X-nya tetap karena kita cari, ditambah A-nya 2X plus 1. Kita tulis 2X plus 1. Y-nya tulis lagi, ditambah B kita adalah 3Y. 7,8 sama dengan kita jumlahkan secara aljabar 1 ditambah 2 itu 3X ditambah 1Y ditambah 3Y. 1 ditambah 3 ini 4Y. 7 ini sama dengan 3X plus 1. Jadi kita tulis dulu 3X plus 1 sama dengan 7. 3X sama dengan satunya pindah ke ruas kanan, jadi pengurangan. 3X sama dengan 7 dikurangi 1 itu 6. KX saja sama dengan 6 per 3. 6 dibagi 3 itu nilainya 2. 4Y sama dengan 8. 4Y ini kan perkalian, jadi pindah ruas kanan, jadi pembagian 8 per 4 sama dengan 2. Nah, jadi kita sudah punya X dan Y-nya. Pertanyaannya adalah X dikurangi Y sama dengan X-nya 2 dikurangi Y-nya 2. 2 kurangi 2 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang C. Sebuah titik A ditranslasikan dengan komponen garis berarah sehingga menghasilkan bayangan A aksen. Komponen garis berarah yang dimaksud adalah titik-titik. Titik A 3,5 ini udah titik awal, jadi 3 ini adalah X, 5 ini Y. Menghasilkan bayangan A aksen 7,1. Berarti 7 ini adalah X aksen, 1 Y aksen. Kita tulis ya rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. X aksennya adalah 7, kita substitusikan, Y aksennya 1. Sama dengan X-nya sudah ada ya, 3 ditambah A-nya yang kita cari, Y-nya 5 ditambah B. Maka 7 ini sama dengan 3 ditambah A. Kita tulis 3 ditambah A sama dengan 7. Maka nilai A sama dengan 7 dikurangi 3. Hanya sama dengan 4. Kemudian untuk mencari nilai B, kita gunakan persamaan 1 sama dengan 5 plus B. Jadi kita tulis 5 plus B sama dengan 1. B sama dengan 1 dikurangi 5. Maka nilai B-nya sama dengan min 4.
kita sudah punya A dan B-nya ya, maka translasinya adalah 4 ke kanan dan 4 ke bawah ya, jadi 4 min 4. Jawabannya yang B. Jika translasi T1 2 min 3 dan translasi T2 min 2 3, maka bayangan titik M 3,5 oleh T1 dilanjutkan T2 adalah, jadi ada dua kali translasi. Yang pertama kita cari bayangan titiknya jika ditranslasi oleh T1, X ditambah A, Y ditambah B. X-nya ini adalah titik awal ya, 3 ini adalah X, 5 ini adalah Y. Kemudian kita T1 translasinya, berarti 2 ini adalah A, min 3 ini adalah B. Kita substitusikan, tadi X-nya 3 ditambah A-nya 2, koma Y-nya 5 ditambah min 3. 3 ditambah 2, 5, 5 ditambah min 3 itu 2. Jadi kita sudah punya bayangan hasil translasi T1. Kita cari bayangan yang kedua, X double aksen, Y double aksen sama dengan kita gunakan titik bayangan yang pertama tadi ya, X aksen ditambah C, Y aksen ditambah D. X aksennya tadi 5 ditambah C ini T2, jadi min 2, D-nya adalah 3, jadi C-nya masukkan min 2, Y aksennya 2 ditambah 3. 5 ditambah min 2 itu 3, 2 ditambah 3 itu 5. Jadi jawaban kita adalah A. Soal ketujuh, sebuah segitiga ABC dengan titik A dan B dan C dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Bayangan segitiga tersebut adalah, jadi kita punya 3 titik, berarti kita cari satu-satu. Ini merupakan soal refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi jika punya titik awal P, maka P aksen atau bayangannya adalah min Y, min X. Kita tulis dulu ya, A 2,1. Bayangannya nanti A aksen, nah X-nya 2 dari titik awal tadi, 1 ini sebagai Y. Dari rumusnya bayangannya adalah min Y, min X. Y kita tadi adalah 1 ya, jadi min 1, X kita itu 2, jadi min 2. Kita lanjutkan ke titik yang kedua, titik B, 5, 2. Dengan cara yang sama kita cari bayangannya. 5 ini sebagai X, 2 ini sebagai Y. B aksen, kita gunakan rumus yang sama, min Y, min X. B aksen, min Y-nya adalah 2, min X-nya adalah 5. Titik C itu di 3,5. 3 ini sebagai X, 5 ini sebagai Y. Maka bayangannya di titik C aksen, min Y, min X. C aksen, min Y-nya 5, min 5, min X-nya 3, jadi min 3. Kita sudah punya 3 bayangan titik, jadi jawabannya yang benar adalah D. Kita lanjutkan soal yang ke-8. Bayangan titik P 6,5 setelah dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan P aksen A, B. Nilai B min A adalah, jadi yang diketahui ini adalah titik awal, 6 ini adalah X,
min 5 ini adalah Y. Pertanyaannya adalah bayangannya. Berarti P aksen A, B sama dengan min X, Y. Kita sudah ada ya, X-nya ini adalah 6, berarti min 6, Y-nya min 5. Yang ditanya adalah nilai B dikurangi A. Min 6 ini adalah A, min 5 ini adalah B. Jadi B min A sama dengan min 5 dikurangi min 6. Maka jadi min 5, min ketemu min jadi plus 6. Min 5 plus 6 sama dengan 1. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Sebuah persegi ABCD dengan koordinat titik A, B, dan C dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Koordinat bayangan titik D adalah. Jadi kita tidak tahu titik D-nya ada di mana. Kita cari dulu titik D-nya. Kita mulai dari titik awal terlebih dahulu, itu titik A di 1,1. Kemudian kita tandai titik B sekarang di koordinat 3,1. Nah, di sini ya titik B. Kemudian titik C-nya di 3,3. Berarti X-nya 3, Y-nya 3 di sini sebagai titik C. Berbentuk persegi, maka kita hubungkan. Kita dapat titik D-nya. Titik D-nya di koordinat 1,3. Kita tulis dulu ya. D di 1,3. Kita lihat transformasinya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Hanya itu 4. Maka kita masukkan D aksen, kita cari bayangannya ya. X aksen, Y aksen sama dengan X, 2H min Y. X-nya 1, 2 hanya 4. Dikurangi Y-nya 3. 1,2 kali 4 itu 8, dikurangi 3, 5. Maka bayangannya di D aksen 1,5. Kita lanjutkan ya ke soal yang ke-10. Bayangan dari sebuah titik P 3,4 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 adalah titik awal kita adalah 3, ini sebagai X, 4, ini adalah Y-nya. 3, ini adalah H. Jadi pencerminan terhadap garis X sama dengan H, kita gunakan rumus ini. Kita tulis dulu ya. P aksen, X aksen, Y aksen. 2H min X, Y. Kita substitusikan ya nilai H dan X-nya. Min 3, Y-nya 4. Sama dengan 2 kali 3, 6, dikurangi 3, 4-nya kita tulis lagi. Jadi kita sudah punya bayangan titik P aksennya di 3,4. Soal 11, jika diketahui bayangan sebuah titik adalah A aksen yang merupakan hasil pencerminan sebuah titik terhadap garis Y sama dengan X, titik asal tersebut adalah, kita gunakan rumus refleksi garis Y sama dengan X ya. Titik bayangannya sudah tahu, tidak ini adalah X aksen, min 1 ini adalah Y aksen. Kita tulis ya rumus bayangan titiknya, A aksen, X aksen, Y aksen, sama dengan Y, X. Substitusi titik X aksennya 3, Y aksennya min 1, sama dengan Y, X. Ini Y-nya sama dengan 3,
Dan min 1 ini sama dengan X, atau X sama dengan min 1. Jadi titik awal kita A min 1,3. Jawabannya yang D. Soal 12, sebuah titik berada pada posisi P 2,5. Titik tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian ditransaksikan menurut 2, 4. Bayangan akhir titik P adalah, jadi kita cari dulu bayangan titik setelah dilakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ya. Bayangannya kita gunakan rumus P aksen sama dengan Y, X. Titik awal kita ini titik P 2X, kemudian 5-nya Y. Kita substitusikan ya, jadi Y-nya 5, X-nya 2. Transformasi yang kedua yaitu translasi. Jadi P double aksen sama dengan, kita masukkan rumus translasinya, X aksen ditambah A, Y ditambah B. Kita substitusikan ya, X aksennya 5 ditambah A-nya itu 2, 4 ini adalah B. Jadi 5 ditambah 2, Y aksennya 2 ditambah B-nya 4. 5 ditambah 2 ini 7, 2 ditambah 4 ini 6. Jadi bayangannya di 7,6. Bayangan sebuah titik M jika dirotasikan dengan pusat O sejauh 90 derajat adalah M aksen. Koordinat M aksen adalah, jadi kita mencari bayangan titiknya, kita masukkan ya rumus rotasi. M aksen sama dengan min Y, X. 6 ini X, min 8 ini Y. Kita substitusi min 8, X-nya 6. Jadi 8,6. Jawabannya adalah D. Soal 14, segitiga PQR memiliki koordinat P, Q, dan R dirotasi sebesar min 90 derajat. Memiliki bayangan pada titik-titik. Jadi ada 3 titik, berarti kita cari bayangannya satu persatu menggunakan rumus ini. Kita mulai dari titik P, 1 ini adalah X, 2 Y. Maka P aksen, X aksen, Y aksen, Y, min X. Y-nya 2, min X-nya 1. Dengan cara yang sama, kita mencari titik bayangan Q, yaitu Y, min X. Y-nya adalah 2, min X-nya 5. Bayangan titik R juga X aksen, Y aksen sama dengan Y, min X. Y titik R ini adalah 4, min X-nya 5. 4, min 5. Jadi jawabannya yang A. Koordinat titik S double aksen adalah bayangan dari titik S yang dipastikan sejauh 180 derajat dan dilatasi dengan K sama dengan 3. Jadi pertanyaannya kita mencari titik awal S. S double aksen kita masukkan rumus rotasi ya, yaitu min X aksen min Y aksen. X double aksennya adalah min 6, Y double aksennya adalah min 3. Kita peroleh min aksennya sama dengan min 6, X aksen saja sama dengan 6, minnya hilang ya, jadi min Y aksen sama dengan min 3, Y aksennya sama dengan 3. Kita lanjutkan transformasi berikutnya adalah dilatasi, jadi F aksen sama dengan KX, KY.
S aksennya itu 6, Y aksennya ini 3. Substitusi K-nya sama dengan 3, berarti 3X, 3Y. Kita peroleh 3X-nya sama dengan 6, maka X saja sama dengan 6 per 3. 6 bagi 3 itu sama dengan 2. Dan 3Y sama dengan 3, maka Y saja sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Jadi jawabannya yang A. Titik M dirotasi sebesar 180 derajat, kemudian ditranslasi. Bayangan titik M sekarang. Jadi kita mencari M double aksen. Langkah pertama kita cari M aksennya dulu menggunakan perputaran min X, min Y. Min X-nya adalah min 1, min Y-nya adalah 4. Min kali min itu positif, jadi 1, min 4. Kita lanjutkan translasi ya. M double aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. X aksennya sama dengan 1 ditambah A-nya ini min 2, Y aksennya min 4 ya, ditambah B-nya 3. Ini dijumlah hasilnya min 1, min 4 ditambah 3, ini juga min 1. Jawabannya yang C. Bayangan titik T pada dilatasi O min 3 adalah min 2,15. Koordinat titik T adalah, jadi yang ditanya itu titik awal dengan min 3 ini adalah K-nya ya. K-nya sama dengan min 3. Min 12 ini adalah X aksen, 15-nya ini adalah Y aksen. Bayangan titik T, T aksen, kita masukkan rumusnya Kx, Ky. X aksennya tadi min 12, Y aksennya 15. Sama dengan K-nya tadi min 3, berarti min 3X, min 3Y. Sehingga kita peroleh min 3X sama dengan min 12. Maka X-nya min 12 per min 3. Nilainya 4. Dan min 3Y sama dengan 15. Y-nya sama dengan 15 per min 3 sama dengan min 5. Maka titik awal kita adalah 4, min 5. Jawabannya yang B. Sebuah titik P direfleksikan terhadap sumbu Y, kemudian didilatasikan 0,2. Bayangan titik P adalah, jadi kita mencari bayangannya ya. P aksen, berarti kita masukkan rumus pencerminan. Min X, Y. Min X-nya 2, Y-nya 3. Selanjutnya kita dilatasikan dengan faktor skala K sama dengan 2. P double aksen sama dengan K X aksen ya, K Y aksen. K-nya tadi 2, X aksennya ini min 2, K-nya 2, Y aksennya tadi 3. Kita kalikan 2 kali min 2 itu min 4, 6. Jadi jawaban kita yang benar adalah C. Soal selanjutnya, pada dilatasi terhadap titik pusat 1,1 dengan faktor skala K sama dengan min 2, bayangan titik P 3,2 adalah, satu ini adalah A, jadi pusatnya di A, B ya, satu ini adalah B. Dengan faktor skalanya min 2 dan 3 ini sebagai X, 2 ini sebagai Y. Kita gunakan rumus dilatasi untuk titik pusat A, B. Oke, sama dengan A-nya 1 ditambah K-nya min 2 kali X-nya 3 min A-nya 1.
koma B-nya 1 ditambah K-nya min 2 kali Y-nya 2 dikurangi 1. 1 ditambah 3 kurangi 1, 2 kali min 2 itu min 4, koma 1 ditambah 2 kurangi 1, 1 kali min 2, min 2. Min 3, min 1. Jadi jawabannya yang B. Titik A, B direfleksikan terhadap Y sama dengan X menghasilkan bayangan C, D. Kemudian direfleksikan lagi terhadap subu X menghasilkan bayangan E, F. Dan didilatasikan dengan pusat 0,0 dengan faktor skala min 1/3 menghasilkan bayangan min 3,4. Jadi kita mencari nilai A, B, C, D, E, dan F ya. Jadi ada 3 kali transformasi, maka bayangan min 3 ini sebagai X triple aksen dan 4 ini sebagai Y triple aksen. Transformasi yang pertama ini merupakan dilatasi. Kita tulis dulu ya rumusnya. X triple aksen Y triple aksen sama dengan KX, KY. Substitusi nilainya jadi X triple aksen itu tadi min 3, Y triple aksennya 4. K-nya tadi min 1/3. X double aksennya adalah E. Jadi kita masukkan min 1/3 E, K-nya min 1/3, Y double aksennya F. Kita peroleh min 1/3 E sama dengan min 3. Maka E saja sama dengan min 3 kali min 3/1. Sama dengan 9. Min 1/3 F sama dengan 4, maka F saja sama dengan 4 kali min 3/1 sama dengan min 12. Kita lanjutkan transformasi berikutnya yaitu refleksi terhadap sumbu X. Maka X double aksen Y double aksen sama dengan X aksen, min Y aksen. X double aksennya tadi 9, Y double aksennya min 12. X aksennya ini adalah C, min Y aksennya D. Maka kita peroleh C sama dengan 9 dan min D sama dengan min 12. Maka D saja itu sama dengan 12. Kita lanjutkan transformasi yang ketiga yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. X aksen, Y aksen sama dengan rumusnya Y, X. X aksennya sudah ada tadi 9, Y aksennya 12 sama dengan Y-nya itu B, X-nya itu A. Kita peroleh A sama dengan 12, B-nya sama dengan 9. Kita lanjutkan mencari nilai ini ya. Jadi A ditambah B ditambah C ditambah D min E min F sama dengan substitusikan semua nilainya. Tadi A-nya 12, B-nya 9, C-nya 9, D-nya 12, min 9, min 12. Kita coret 9 dan min 9. Jumlahkan 12 ditambah 9 itu 21, 21 ditambah 12 itu 33, 33 min 12, berarti ditambah 12 itu 45. Jadi jawabannya yang D.